Oke. Oke, udah kelihatan. Oh ya. Pokoknya aku. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyon pangapunten menggalam hari ini. Ini adalah bagian dari penutup di modul satu. Modul satu itu terdiri dari filosofisnya Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat ini adalah modul yang seri modul 1 adalah budaya positif. Jadi Bapak Ibu, intinya dari budaya positif ini adalah bagaimana kita bisa memahamkan kepada murid bahwa perubahan itu bukan berasal dari faktor ekstrinsik yang selama ini kita buat sebagai acuan bahwa nanti kalau kita buat peraturan ini maka anak akan begini. Jadi memang di materi di modul 1T4 ini kita berupaya menggali potensi atau motivasi intrinsik dari murid. Sebagaimana kita ketahui di modul ini ada 6 bagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lalu yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol sebagai seorang guru. Lalu yang keenam adalah restitusi. Nanti ada penjelasan mengenai segitiga restitusi. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif. Sebagaimana saya sampaikan di awal adalah ini adalah sebuah simulasi. Ketika ada dua orang, yang satu mengepalkan tangan, lalu yang kedua meminta untuk yang mengepalkan tadi untuk menggerakkan tangannya, maka ketika orang yang kedua membuka tangannya itu, dia bukan karena disuruh oleh orang yang meminta tadi, tetapi karena memang ada motivasi internal untuk membukanya. Sehingga ketika dipaksa sekalipun dari luar, maka yang terjadi adalah paksaan, bukan keinginan dari yang membuka tangan. Nah, kita analogikan ketika sebuah pembelajaran, di situ ada hukuman, ada tata tertib, ada peraturan yang bersifat mengancam pada murid, maka akan menimbulkan sebuah ilusi. Jadi seakan-akan kita bisa mengontrol anak, tetapi sejatinya anak itu terpaksa untuk mengikutinya. Di awal-awal mungkin anak akan mengikuti manut ya, ada tata tertibnya, dilarang ini dan dilarang ini. Tetapi sejatinya perlu kita garis bawahi adalah ini. Jadi kita perlu membuat pilihan nilai-nilai apa yang akan kita kembangkan atau kita sampaikan kepada anak agar nantinya anak itu mampu bertindak itu berasal dari inisiatifnya. Nah, untuk mengubah anak menjadi seperti itu, kalau dalam bahasa mungkin Pak Mas Guru lebih paham ya. Dalam bahasa di stimulus respon itu ya. Jadi ada seekor kera, ketika dikasih ini nanti melakukan ini dan sebagainya. Seorang manusia tidak seperti itu. Jadi manusia itu bisa punya akal untuk memilih, sehingga ketika anak sudah diberikan pilihan, maka anak akan memilih sesuai dengan keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang perlu ditanamkan kepada anak, nilai-nilai baik yang ditanamkan kepada anak agar anak kembali kepada keyakinan ini. Ketika kita buat sebuah diagram begitu, jadi disiplin positif itu kita harus paham bahwa dalam teori dari William Glasser bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan apa yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, misalkan saya ingin ke sana, itu karena dorongan motivasi internal yang besar. Walaupun kita diajak sebagaimanapun, ketika memang kita nggak berniat begitu. Jadi
kita tidak akan mempunyai semangat yang besar untuk menuju. Tetapi ketika ada motivasi yang besar dari dalam diri, maka kita akan menujunya dengan semangat dan penuh energi. Sebagaimana kita misalkan sudah punya keyakinan bahwa ketika kita beramal baik maka kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan surga nantinya. Keyakinan itulah yang kita bangun, bukan karena kita diminta untuk melaksanakan sholat dan sebagainya, tapi karena kita sudah mempunyai keyakinan itu. Beda ketika misalkan kita masih waktu di usia-usia awal ya. Kalau nggak sholat jawabnya begini dan begini, tetapi dasar-dasar keyakinannya tidak ditanamkan. Nah, dalam pelaksanaan disiplin ini kadangkala kita lebih lebih mendekatkan disiplin itu dengan hukuman, dengan aturan, dengan kebalikan tidak disiplin, misalkan anak membela dan sebagainya. Padahal dari bahasa asalnya disiplin itu berasal dari kata belajar gitu ya. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah di poin ini. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang dia hargai inilah sama dengan yang saya sampaikan di awal, bahwa itu merujuk pada keyakinan. Lalu ketika di budaya kita gitu ya, maka sebuah disiplin itu diubah menjadi sebuah kepatuhan pada aturan dan sebagainya, yang berujung pada pembatasan-pembatasan yang membuat orang menjadi disiplin dalam tanda kutip. Lalu berikutnya pada poin kebajikan universal, kalau kita sudah masuk di kurikulum Merdeka, Kak Maskrun juga ada penyusunnya, Bu Jarti dan Bu Riana juga melaksanakan juga. Nilai kebajikan universal sebenarnya ada pada profil pelajar Pancasila ya, ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu untuk materi yang kedua adalah mengenai tadi yang saya sampaikan singgung di awal tentang motivasi, hukuman dan penghargaan. Di poin pertama adalah ada motivasi eksternal gitu ya. Motivasi eksternal itu misalkan yang pertama hukuman. Misalkan saya akan melakukan ini agar saya tidak mendapatkan ini gitu. Misalkan berkendara naik motor, saya memakai helm agar tidak kena tilang gitu. Padahal esensinya sebenarnya memakai helm adalah untuk keselamatan, tapi motivasi eksternalnya lebih dominan. Lalu motivasi eksternal yang kedua adalah imbalan. Saya akan datang pagi agar saya mendapatkan uang lebih dan sebagainya. Itu adalah motivasi eksternal karena ada imbalan. Padahal datang pagi, datang lebih awal itu esensinya lebih menyiapkan diri. Kalau dikembalikan kepada yang terakhir yaitu motivasi internal. Dan Yaza Dewantara sendiri menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi ini adalah roh dari kurikulum merdeka, bahwa anak yang merdeka itu bukan yang bebas dan sebagainya, tetapi malah bisa memerintah dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan dasar keyakinan yang ada pada dirinya. Maka nilai-nilai universal yang ada pada anak tadi itu wajib ditanamkan pada anak sebagai dasar atau sebagai titik kembali, titik nol gitu ya, untuk mengembalikan mereka pada sejatinya dirinya seperti apa. Dan ketika kita buat analogi tentang penghargaan tadi, yang ada di teori yang pertama, bahwa dalam jangka pendek anak itu akan mematuhi, tetapi pada jangka panjang ketika tidak diawasi dan sebagainya, maka itu akan berakibat sebaliknya. Anak tidak akan lagi tertarik begitu ya. Ada juga tentang penghargaan. Penghargaan ini kenapa dianggap menghukum? Karena anak akan senantiasa, kalau dalam bahasa kita, jaga gitu ya. Misalkan nanti saya kalau melakukan ini akan dapat ini gitu ya. Dan ketika kita suatu ketika tidak memberikan penghargaan, maka hal itu juga akan menimbulkan kok nggak diberi penghargaan, maka akan ada ketergantungan gitu ya. Lalu yang kedua, penghargaan ini
bisa jadi gitu ya, bisa jadi yang mendapatkan penghargaan cuma anak-anak itu saja. Kadangkala misalkan dalam satu kelas gitu ya, wah ini yang datang paling awal anaknya itu saja, misalkan kita sebut namanya Tia gitu ya, yang juara satu juga Tia, lalu nanti yang paling rajin Tia, yang paling rapi Tia, dan sebagainya. Karena memang rata-rata di kelas itu anak itu ada yang menonjol dan ada yang tidak menonjol. Sedangkan anak yang tidak menonjol, dia akan semakin terbenam gitu ya. Terbenamnya apa? Dalam artian, oh saya nggak dapat penghargaan gitu ya, ngapain saya harus rajin-rajin dan sebagainya. Maka nanti akan ada pengembalian di slide berikutnya, tapi setelah ini adalah sama dengan apa tadi, hukuman dan penghargaan. Nah solusinya apa? Maka kita harus memberikan apresiasi pengakuan kepada tiap-tiap murid itu secara bergantian. Jadi tidak hanya pada boleh memberikan penghargaan, tetapi tidak serta-merta misalkan kita model dulu ada stempel bintang dan ada pin, ada apa gitu. Jadi penghargaan itu boleh asalkan nanti kita memberikan lebih pencermatan pada setiap anak. Karena memang setiap pribadi itu punya karakter yang berbeda-beda, sehingga kita perlu memberikan apresiasi itu secara bergantian dan menyeluruh kepada seluruh siswa, dan itu harus konsisten. Jadi tidak bisa misalkan kita hanya serampangan, awal ini kita berikan apresiasi nih gitu, sekali hari minggu pertama, lalu minggu berikutnya tidak ada. Nantinya akan ada dompleng, kecemburuan dan sebagainya. Lalu ini adalah contoh apresiasi yang bisa kita lakukan. Misalkan ada anak yang menolong murid lain begitu ya, lalu ada pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali ya saat menolong murid di kelas lain misalkan. Atau misalkan pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas di kelompok, kamu sangat peduli sekali. Nah itu adalah apresiasi kebajikan. Jadi ada beberapa anak yang diberikan apresiasi tidak hanya kepada satu anak saja atau misalnya anak yang pandai saja, tetapi pada sisi-sisi lain, misalkan anak lemah di kognitif, maka kita harus memberikan apresiasi pada sisi afektif maupun psikomotornya. Lalu ini ada bentuk-bentuk pembeda. Jadi kalau kita membuat perbedaan begitu di sekolah, mungkin sudah ada anak diberikan hukuman dan sebagainya. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu lebih cenderung satu arah, tapi kalau konsekuensi itu cenderung anak sudah memiliki kesepakatan tapi hanya diingatkan lagi agar nanti anak membalas sesuatu yang telah dilakukan itu 1:1. Tetapi keduanya sebenarnya tidak baik gitu ya. Kalau dalam sebuah budaya positif, untuk menumbuhkan budaya positif, sebenarnya hukuman dan konsekuensi sama-sama menimbulkan kecenderungan anak untuk tidak patuh ketika memang tidak diawasi. Tetapi yang paling penting adalah yang terakhir ini, yaitu restitusi. Kalau dalam bahasa hukum, restitusi itu mengembalikan kepada keadaan semula. Maka ketika ada sebuah masalah begitu misalkan ini ada ciri-cirinya untuk restitusi. Restitusi itu belajar dari kesalahan. Ini bisa saya contohkan, misalkan ada seorang anak misalkan terlambat datang ke sekolah, terus terlambat, lalu si guru ini memberikan restitusi. Langkah pertama adalah mengembalikan identitasnya dulu. Nanti ada urutannya di belakang. Nanti setelah anak dikembalikan identitasnya, maka divalidasi kenapa kamu melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir adalah solusinya. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu, untuk membuat itu sebuah restitusi atau bukan, ada beberapa prasyarat. Yang pertama, memang belajar dari kesalahan. Jadi anak berbuat kesalahan itu tidak langsung dihukum, tetapi diminta untuk belajar kenapa kamu bisa berbuat salah, lalu solusi apa yang kamu tawarkan dan sebagainya. Lalu yang ini ada penting adalah berupa tawaran. Jadi ketika dalam sebuah restitusi anak diberikan 2 pilihan atau 3 pilihan, atau anak suruh menyampaikan sendiri.
tidak dipaksa kamu harus begini dan sebagainya. Dan ketika nanti dalam sebuah restitusi itu nantinya anak itu menentukan sendiri, oh saya itu sebenarnya salah gitu ya. Jadi menyadari secara mandiri saya itu salah, dan nantinya anak akan memperbaiki kesalahannya itu melalui apa yang dia tawarkan sendiri. Guru hanya menyarankan. Dan itu pada posisi nanti di langsung saja ke segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah kita stabilkan identitas dulu. Caranya adalah, ini ada beberapa contoh nggih. Misalkan ketika anak berbuat salah, dikatakan untuk menstabilkan identitas itu, jadi mengembalikan anak agar ketika sudah berbuat kesalahan itu dia kembali pada sisi positif. Oh ternyata ini memang wajar gitu ya, ini memang pernah dilakukan oleh orang lain dan sebagainya. Misalnya kata-katanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan sebagainya. Intinya adalah agar anak itu kembali pada sisi positif dan bisa diberikan masukan. Karena ketika pada posisi anak berbuat salah sedang pada saat emosi begitu ya, langsung kita, kamu itu salah gitu ya, maka akan semakin emosi gitu ya. Kita perlu stabilkan dulu identitasnya, kembali kepada 0.0 dulu, baru pada langkah yang kedua yaitu divalidasi. Jadi kenapa kamu melakukan itu, terus apakah yang paling penting bagi kamu, apa yang kamu yakini dan sebagainya. Jadi untuk memvalidasi bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, tetapi setelah distabilkan dulu. Karena pada posisi sudah 0, anak sudah, iya pak, ya saya pernah memang kita pada dasarnya melakukan kesalahan dan sebagainya. Lalu baru yang kedua divalidasi. Lalu di tahap yang terakhir, nah ini menanyakan keyakinan itu adalah memberikan solusi gitu ya. Jadi tapi sebelumnya kita perlu menyepakati dalam keyakinan kelas, jadi atau keyakinan yang ada di sekolah, apa nilai-nilai yang kita yakini, kita sepakati. Jadi kalau dalam sebuah restitusi itu anak sudah punya dasar terlebih dahulu terhadap keyakinannya, misalkan dia sudah mempunyai kesepakatan dan guru bahwa saya akan mengamalkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Maka yang terakhir ketika anak sudah di tahap yang ketiga untuk menanyakan keyakinan, dikembalikan lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu, atau apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa kembali pada keyakinanmu itu. Jadi 3 tahap ini yang disebut dengan segitiga restitusi itu berfungsi untuk menanggulangi masalah-masalah yang pelik gitu. Biasanya ini memang dilakukan oleh guru-guru BK ya. Tetapi pada kenyataannya ketika anak berada di kelas semua ditangani BK, maka waktu yang diperlukan terlalu banyak begitu ya. Maka ada beberapa memang yang menjadi tanggung jawab guru yang ada di kelas. Nah, kembali pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kalau kita membuatnya itu berbeda ya, keyakinan itu dengan peraturan. Kalau keyakinan itu cenderung pada hal-hal yang menjadi roh seseorang atau menjadi nilai-nilai baik yang ada pada diri seseorang. Misalkan ini ya. Nah, ini biasanya keyakinan kelas itu akan menjadi sebuah kesepakatan yang akan digunakan oleh guru dan murid. Misalkan saling menyayangi, semangat belajar, yang peduli dengan teman-teman dan sebagainya. Nah, ketika kita anak kembalikan pada nilai-nilai ini pada tahap ketiga tadi, mengembalikan pada keyakinan, maka anak diminta untuk kembali pada kitohnya, pada dasarnya, pada keyakinannya bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Lalu Bapak Ibu yang kami hormati,
Yang keempat adalah tadi posisi kontrol dalam kita memberikan apa nggih pengajaran. Kita sebenarnya diminta untuk menjadi seorang manajer. Jadi seorang manajer itu Pak Mas Kurun udah manajer ini ya. Kalau biasanya kalau yang paling mudah itu adalah penghukum gitu ya, penghukum. Kamu salah gitu ya. Saya datang terlambat. Oh, kamu salah, ada. Kamu berdiri di depan kelas. Paling penghukum, paling enak gitu ya. Tetapi hasilnya gitu ya. Ini akan memberontak karena kitanya, "Kenapa kamu terlambat?" Iya. Kan penghukum gitu ya. "Anu Pak, tadi banyak bocor dan sebagainya." Lalu yang kedua ini adalah kadangkala dilakukan gitu untuk membuat bersalah, misalnya ibu kecewa kalau kamu itu datang terlambat, seharusnya kamu itu begini dan begini. Ini juga beberapa efektif tetapi kebanyakan tidak efektif karena pada tahap anak itu sudah sudah pada posisi marah misalkan, itu tidak bisa kita berikan masukan sebelum anak itu tenang dulu. Lalu pada posisi yang aman, biasanya kalau kita di awal-awal itu sebagai teman ini ya. Jadi, "Gimana kabarnya? Masa kamu gitu sih? Ini demi ibu loh, ini kamu harus rajin dan sebagainya." Jadi seolah-olah kita menjadi teman, tapi pada posisinya kita akan kehilangan posisi kontrol pada murid. Pada posisi teman, anak lebih menganalogikan guru sebagai partner dalam belajar dan kadangkala lupa bahwa itu adalah gurunya. Kalau pemantau ini tergantung pada misalkan guru itu hanya mengingatkan, "Ayo nanti kalau kamu terlambat nanti akan kamu hukumannya ini deh." Ada beberapa hal nanti ketika anak itu terawasi itu jalan, tetapi ketika tidak terawasi maka tidak akan jalan. Nah, posisi yang terakhir adalah posisi manajer ini yang harus diharapkan. Jadi pada posisi manajer ini guru lebih mengarahkan pada kekuatan atau keyakinannya agar anak itu berubah sesuai dengan jati dirinya. Nah, penguatan jati diri ini juga dikaitkan dengan nilai-nilai universal yang ada baik di masyarakat maupun di sekolah yang menjadi keyakinan kelas dan sekolah untuk menjadi dasar untuk mengembalikan anak pada jati dirinya. Dan terakhir ketika kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, sebenarnya kalau masalahnya hanya sepele, kita bisa memberikan intervensi. Intervensi adalah penekanan yang berada pada tataran tataran pendek. Misalkan masalahnya anak tidak memperhatikan, tidak harus di segitiga restitusi, maka anak cukup untuk diberikan pemahaman secara sekilas. Misalkan kalau kamu ingin berbuat lebih baik, jadi sugesti-sugesti positif yang diberikan untuk mengembalikan anak kepada keyakinannya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, atas waktunya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Ini adalah bagian dari pengimbasan budaya positif modul keempat di modul 1.4, jadi bagian keempat dari modul 1. Pada berikutnya jika ada masukan, saya tidak akan mengajukan pertanyaan karena belum tentu bisa menjawab. Jadi saya cenderung untuk memberikan masukan saja. Bapak Ibu silakan dipersilahkan. Pak Mas Kurun mungkin ya sebagai masternya sudah puluhan tahun mengajar. Maka Bapak Ibu jika ada masukan atau terkait dengan kegiatan ini, kalau tidak ada saya cukupkan. Nanti akan ada Pak Mas Gurun. Monggo Pak Mas Gurun. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Pak Mas Gurun. Bu Carti. Selamat malam Pak Mas Gurun, nyimak meniko. Nyimak remediangan. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat Pak. Bu Cipto ini ngajar di mana ya? Sekarang Gedang Sari 1 itu Pak. Bu Cipto. Gedang Sari 1. Kalau Bu Carti di mana Bu? Masih di SMK 3 Pak. SMK 3 Lor Dalan itu ya?
betul. Oh iya. Belum pensiun, Bu? Belum, Pak, masih lama. Iya iya, syukurlah. Menarik sekali, Kak. Selamat materinya. Ya betul memang, motivasi itu kalau kalau tidak tumbuh dari dalam, meskipun awal mulanya stimulasi dari luar ya, ya tetap berat sekali, sulit sekali ya. Itu karena itu sangat sangat berenergi memang kalau mula-mula motivasinya memang mungkin dari luar, tapi kalau dari dalam nggak ada ya ya tetap sangat sangat sulit ya untuk untuk diajak kemanapun arahnya itu sangat sangat sulit. Iya. Jadi konsep itu memang memang betul ya menurut saya. Dan ini perlu dipahami juga oleh guru bagaimana menumbuhkan motivasi yang mulanya itu stimulasi dari luar, tapi kemudian dalam diri anak itu tumbuh, dari dalamnya itu tumbuh gitu, dari stimulasi luar terus dari dalamnya juga tumbuh, itu yang bisa menimbulkan kekuatan besar. Saran baru. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.